masuk dalam pemberitaan firman, saudara-saudara. Bacaan sinodal GKP hari ini mengajak kita membaca kitab Nabi Yesaya, pasal 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Mari berdoa, saudara-saudaraku. Tuhan, ketika hati kami gundah karena berbagai pergumulan yang harus kami hadapi, ketika diri kami goyah menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang nyata dalam hidup kami, tapi kami bersyukur dan berterima kasih karena terus diberi pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara kami yang lain pada saat ini di tempat ini, yang memungkinkan kami saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menghibur. Itu sungguh merupakan sebuah kekuatan bagi kami ya Bapa. Syukur karenanya, terima kasih karenanya ya Tuhan. Dalam segala keberadaan pergumulan manusia zaman ini pada saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, berbakti, berkumpul, bersekutu, bernyanyi, berdoa bersama-sama, bahkan mendengarkan sabda Allah bersama-sama. Inilah kami, umat-Mu yang telah datang mendekat kepadamu Bapa melalui kebaktian ini untuk menemukan sapaan-Mu yang membaharui, yang menumbuhkan pijar-pijar pengharapan dalam diri kami. Urapi kami sekalian dengan Roh Kudus saat ini supaya sungguh ada sukacita yang besar dalam diri kami masing-masing. Mendengarkan sabda Tuhan, mengharap berkat daripadanya dan menemukannya menjadi sesuatu yang berharga luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sedia mendengar sabda-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya.
anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Maranatha. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, kita patut bersyukur karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih meyakini satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu iman, yaitu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dalam segala keberadaan kita, percaya kepadanya ketika penyakit datang, ketika kesulitan harus dan tantangan harus kita hadapi. Percaya kepada Allah ketika harapan-harapan, keinginan-keinginan kita seakan-akan tak pernah terkabulkan, tak pernah menjadi kenyataan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena tidak mudah saudara-saudaraku untuk tetap bertahan beriman kepada Tuhan kalau kita merasa Tuhan tidak ada. Kalau kita mendapat terus kenyataan bahwa hidup kita seperti ini terus, banyak menderita. Tapi puji Tuhan saudara-saudaraku, kita hadir di tempat ini, itu artinya kita beriman kepada Tuhan. Iman, saudara-saudara. Iman itu menurut saya harus disyukuri. Karena apa? Karena iman itu adalah anugerah, saudara. Saudara, tak bisa disangkal saya menjadi orang Kristen karena orang tua saya. Karena keluarga saya Kristen. Saya harus mengakui menjadi orang Kristen bukan karena seperti saudara-saudara yang lain dalam kesaksian-kesaksian yang luar biasa, misalnya melalui sebuah pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Saya menjadi Kristen biasa-biasa saja karena orang tua saya Kristen. Saudara-saudaraku, bukan juga karena saya ahli teologi. Saya sekolah teologi setelah saya menjadi Kristen. Bukan karena saya asalnya bukan orang Kristen lalu sekolah teologi dan mempelajari tentang Alkitab, tentang Allah kekristenan lalu saya menjadi Kristen, bukan. Saudara-saudaraku, saya juga menjadi Kristen bukan karena saya seorang ahli, katakanlah yang sudah membandingkan berbagai-bagai ajaran agama di dunia ini sehingga lalu menarik kesimpulan Kristenlah yang terbaik, bukan. Bukan karena itu. Saya biasa-biasa saja. Tapi dalam keadaan biasa-biasa saja kita semua ini bisa beriman kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa menurut saya. Kita tidak pernah mengalami penglihatan yang menakjubkan, pengalaman yang misalnya karena sakit yang kata rumah sakit, kata dokter tidak bisa disembuhkan lagi lalu sembuh. Karena sebuah doa, bukan. Itu juga tidak salah, itu juga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kan tidak. Tapi toh kita bisa sama-sama beriman dengan semua saudara-saudara kita yang juga mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Karena itu saya mengatakan kita bersyukur. Karena bagi saya iman itu ternyata anugerah. Pemberian Allah yang Allah berikan secara khusus kepada saya, kepada kita, kepada saudara-saudara. Karena ternyata tidak semua orang juga mendapat kesempatan untuk beriman.
Ada yang terus bertanya-tanya, ada yang terus mencari-cari. Benarkah kekristenan itu yang paling baik, yang paling benar? Dan terus mencari, tapi tidak pernah meyakini. Saya tidak pernah mencari-cari seperti itu, tapi saya bisa beriman. Itu yang saya rasakan, harus saya syukuri. Dan itu alasan saya mengatakan iman itu anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sampai saat ini Allah, saya yakini, tidak pernah mengecewakan. Allah yang kita yakini tidak pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita syukuri. Kita ingat-ingat terus bahwa kita bisa beriman adalah karena anugerah. Jalannya bisa bermacam-macam. Karena menikah, karena berkenalan dengan seorang Kristen, atau karena orang tua kita Kristen. Itu jalannya. Tapi faktanya kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan itulah yang juga seharusnya diyakini, diwujud praktekkan oleh orang-orang Israel. Oleh keturunan-keturunan Israel. Mereka bisa beriman kepada Yahweh. Mereka selalu mengatakan kami beriman kepada Allah. Allah yang mana? Allah seperti yang ditunjukkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur mereka. Yang tidak pernah mereka jumpai. Allah yang mana? Allah yang telah menyertai leluhur kami dulu menyeberangi Laut Teberau dengan tanpa perahu. Dan seterusnya. Itu katanya, kata leluhur kami. Tapi kami beriman kepada Allah itu. Persis sama Bapak Ibu, seperti kita orang-orang Israel. Tapi lalu apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak bisa sungguh-sungguh menyukuri itu. Tidak bisa sungguh-sungguh melihat bahwa mereka bisa beriman kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Yehova sebagai anugerah. Lalu mereka melupakan Allah sedikit demi sedikit. Lalu mereka meninggalkan, memalingkan muka kepada para Baal, baik raja, bangsawan, dan seluruh rakyat. Lalu Allah menegur dengan cara apa? Mereka harus diberi pelajaran. Dan diterjanglah negara Israel. Negara Israel dan Yehuda oleh bala tentara Asyur, bahkan bala tentara Babel. Dihancurkan, diangkut. Masyarakat, sebagian masyarakatnya menjadi budak di negeri Babel, di negeri asing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membayangkan kondisi seperti itulah yang tengah dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Allah. Yang katanya memiliki Allah yang ajaib, yang katanya telah membawa leluhur mereka, bangsa Israel zaman bahula, menyeberangi Laut Teberau tanpa memakai perahu. Tapi lalu keadaan mereka menjadi bangsa yang nelangsa di pembuangan di negeri Babel. Saudaraku, karena mereka tidak kunjung dapat melihat, mereka bisa beriman. Itu adalah anugerah. Lalu mereka melalaikannya. Melalaikan tuntutan beriman. Tuntutan beriman adalah setia, tuntutan beriman adalah dengar-dengaran, tuntutan beriman adalah taat, tuntutan beriman adalah tetap berharap kepada Allah dalam segala kesulitan yang ada. Ketika kesulitan datang, mereka meminta tolong kepada Mesir. Ketika kesulitan datang, mereka berdoa kepada Baal. Mereka melupakan Allah. Lalu nelangsalah bangsa itu menjadi budak. Lalu nelangsalah bangsa itu menjadi orang yang terpinggirkan, tersisihkan dari berbagai sisi.
Mereka tak memiliki kewenangan dari sisi politis. Artinya. Mereka menjadi bangsa yang dipermalukan dari sisi sosial. Mereka menjadi bangsa yang miskin. Orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Sebagai budak. Sungguh nelangsa bukan? Itu kondisi di mana nubuat ini datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi lalu terdengarlah di tengah-tengah kondisi seperti itu suara dari seorang nabi. Yesaya. Kepada bangsa yang tengah terpuruk itu terdengarlah nubuat ini. Berita kelepasan LAI memberi judul. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Karena Allah kita telah mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, umat mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka dikagetkan oleh suatu hal yang selama ini sudah salah mereka lakukan. Mereka sudah melupakan Allah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Setelah engkau merasakan hukumannya karena kesalahanmu. Karena engkau telah melupakan mereka. Itu berita Advent Bapak Ibu Saudara. Mengajak setiap orang yang sedang berada dalam berbagai kesulitan dan kondisi kehidupan yang ada. Untuk melihat pulang. Melihat kembali kepada Allah yang ada, Allah yang hidup, Allah yang hadir. Ratakanlah jalan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Supaya kedatangan Allah yang hendak menjumpai kita dalam segala keberadaan kita tidak terhalangi, tidak terkendala oleh apapun. Baik hal teknis sekalipun. Ratakanlah jalan. Supaya ia segera sampai. Lewat jalan tol. Supaya segera nyampe. Seakan-akan seperti itu. Segeralah. Kapan lagi? Supaya kita bisa kembali bersama-sama berada di Gunung Sion. Menyuarakan sorak sukacita kita. Sebagai umat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah itu kan untuk umat Israel Pak. Ketika kita membacanya diberi kesempatan untuk mendengarnya pada saat ini Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Itu juga atau suara itu juga ditujukan bagi kita. Nubuat itu juga ditujukan bagi kita. Yakni bagi setiap orang yang merasa sedang lelah, lemah, lesu. Bagi setiap orang yang sedang merasakan kehidupan ini kurang nyaman bahkan tidak nyaman. Ingatlah bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang diberi kesempatan untuk menemukan dan mendapatkan anugerah beriman kepada Allah. Itu tidak main-main. Itu bukan harga yang ecek-ecek. Itu bukan kaleng-kaleng. Kata istilah zaman sekarang. Itu luar biasa saudaraku. Kita cenderung melupakannya. Cenderung melalaikannya. Sadarilah kalau kita cenderung melihat bahwa yang luar biasa itu hanya kaleng-kaleng. Yang luar biasa itu hanya ecek-ecek. Saudara, berita Advent mengingatkan itu kepada kita sekalian. Setiap orang yang merindukan untuk menemukan sukacita yang baru di dalam hidupnya yang sedang dipenuhi oleh berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada pada saat ini yang tidak mengalami pergumulan, kesulitan dan tantangan. Bahwa bahkan kita harus bersama-sama menunjukkan keprihatinan kita satu dengan yang lain di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini. Tindak kekerasan yang terus terjadi, pandemi yang satu dengan yang lain kemudian saling meneguhkan,
saling menguatkan. Pandemi menjadikan orang-orang susah. Orang-orang susah lalu mencari keributan. Orang yang susah biasanya kan uring-uringan. Lalu kita ikut arus. Lalu kita ikut berada di tengah-tengah kondisi seperti itu bersama-sama dengan mereka menunjukkan orang-orang yang sedang putus asa. Yang seakan-akan tidak memiliki harapan. Tidak, saudara-saudara. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini. Bahwa Allah senantiasa mendengar. Bahwa Allah senantiasa melihat. Bahwa Allah itu sesungguhnya ada. Jangan pernah melupakan bahwa Dia ada. Saudara, mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat yang baru. Tidak ada berbagai hal yang kita lupakan, yang kita telantarkan, yang kita sisihkan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan peran Allah yang hendak Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat kasih Tuhan di Minggu Advent yang kedua. Kita menemukan bahwa sesungguhnya Allah kita itu luar biasa. Ia hendak mengatakan, aku luar biasa bagi kamu. Aku istimewa bagi kamu. Dan kamu juga sesungguhnya istimewa bagiku. Dapatkah kita melihatnya? Semoga, saudara-saudara. Karena disitulah sumber sukacita dan kegembiraan kita. Tuhan memberkati. Amin.